Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah selebritas yang ikut kontestasi pilkada gunakan hak suaranya di TPS. Pilkada di Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor seperti pesta uji nyali. Warga harus lewati jalan terjal bebatuan sejauh 6 km. Demi logistik pilkada tiba tepat waktu, petugas rela tempuh jalan berlumpur ke desa terpencil. Pilkada kerap disebut sebagai pesta demokrasi, namun bagi warga Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor, pilkada seperti pesta uji nyali. Bagaimana tidak, untuk bisa menggunakan hak pilihnya, mereka harus melewati jalan terjal bebatuan sejauh 6 km. Pemimpin yang terpilih bisa memperbaiki jalan akses ke Kampung Mulyasari. Ini kita mau ke TPS 12 yang berada di Desa Sukamulya. Rusak dan rawan kecelakaan, inilah jalan yang harus ditempuh para pemilih di TPS 12, Kampung Mulyasari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Letak TPS di pelosok dataran tinggi dan terpencil, ternyata tak menyurutkan semangat warga untuk menggunakan hak pilihnya, meski harus menerjang jalan bebatuan sejauh 6 km. Harapan saya atau kami warga Kampung Mulyasari dengan adanya pemilu ini, ya pengen jalur ini diresmikan secara umum atau diaspal secara umum biar mempermudah warga Kampung Mulyasari. Bahkan semangat pilkada juga ditunjukkan oleh para petugas KPPS yang memakai seragam kompakan ala santri. Tema agamis ini dipilih karena TPS dibangun dekat dengan pesantren. Kecamatan Sukamakmur juga memeriahkan pesta demokrasi dengan menggelar lomba partisipasi tinggi untuk semua TPS. Agamis ya, dengan santri juga karena ini sebelah ada pondok pesantren juga di sini. Nanti kita akan lihat prosentase dari semua TPS ya, kemudian juga prosentase di PPS di tingkat desa, ya, baik tingkat TPS maupun tingkat PPS. Nanti kita akan ranking siapa yang tertinggi, nah itu yang mendapatkan hadiah. Warga di sini menggunakan hak suaranya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor, serta calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Mereka berharap kepala daerah yang terpilih kelak bisa membangun jalan yang layak di Kampung Mulyasari. Selain itu, 77 keluarga yang hidup di sini juga belum merasakan fasilitas yang memadai, mulai dari sarana pendidikan dan kesehatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Di Indramayu, warga harus arungi banjir pasang air laut atau ROP untuk menuju ke TPS. Warga berharap calon kepala daerah yang terpilih bisa mengatasi masalah banjir ROP yang sudah menahun. Warga Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu harus melewati banjir untuk bisa menyalurkan hak suaranya. Meski begitu, warga tetap antusias. Semakin siang, warga semakin ramai datang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang sengaja menggunakan bangunan sekolah. Warga berharap siapapun kepala daerah yang terpilih segera mengatasi masalah banjir yang mengenangi desanya selama bertahun-tahun. Banjir, jadi ini agak siang sedikit. Kalau nggak banjir mah pagi. Biasanya pagi-pagi Pak. Nunggu surut berarti Pak. Iya. Apa dengan kondisi ini apakah sering atau gimana Pak banjir ini? Oh tiap hari. Kalau nggak pagi sore, kadang-kadang pagi banjir, sore banjir. Kalau bisa mah pemerintahannya cepatnya lah ditanggulangin gimana. Supaya cepat surutnya. Petugas KPPS sudah memprediksi banjirop akan tinggi di pagi hari, sehingga TPS dipindah ke ruang kelas madrasah agar pencoblosan tetap berjalan. Ya, sebetulnya untuk menghindari banjir biasanya walaupun banjir tapi kita tidak masuk. Di madrasah ini ada dua sebetulnya, ada ini madrasah lama itu yang baru. Cuman kalau kondisi di sana takut
banyak yang ini ya dalam kondisinya basah, jadi takut kalau di sini kan dari sana, dari depan, dari belakang itu tersampaikan. Terdapat 593 pemilih di TPS ini. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Sehari sebelum Pilkada serentak, satu TPS di Tanah Sareal, Kota Bogor terpaksa dipindah karena kebanjiran. Padahal TPS itu baru rampung dibangun. Hujan pada Selasa sore kemarin membuat TPS 28 di Kampung Pacilong, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ini kebanjiran. Petugas akhirnya berjibaku menyelamatkan logistik pilkada seperti kotak suara dan bilik suara agar tidak rusak. Petugas juga akan memindahkan lokasi TPS agar pemilihan berjalan aman. Selain merendam TPS, banjir setinggi 30 cm ini juga menggenangi sejumlah rumah. Diduga buruknya drainase saluran air jadi penyebab banjir. BPBD Kota Bogor mendeteksi 78 TPS di Kota Bogor berada di titik rawan bencana. Pemindahan tempat pemungutan suara juga terjadi di wilayah bencana tanah bergerak Desa Wargasari Cianjur. Meski dipindah, warga harus hati-hati sebab akses jalannya rusak. Inilah kondisi salah satu tempat pemungutan suara di Cianjur. Dua TPS yaitu TPS 1 dan TPS 3 terpaksa dipindah karena bencana tanah bergerak di Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak. TPS 1 dipindah dari aula kantor desa ke SDN Wargasari 2. Pemindahan itu karena aula dipakai untuk pengungsian. Sementara TPS 3 dipindah sejauh 300 meter hingga 500 meter dari lokasi awal karena dinilai lebih aman. Rute yang terbaik, artinya bisa dilalui dan juga bisa diakses oleh masyarakat. Karena kalau misalnya masih bertahan di sana, kemungkinan besar akses terputus, jadi masyarakat tidak dapat berjalan ke TPS. Jadi untuk di sini aksesnya alhamdulillah lumayan bisa dilalui. Dampak bencana tanah bergerak membuat jalan desa terbelah. Warga pun berupaya menutup jalan agar bisa dilalui. Apalagi jalan ini merupakan jalan yang paling dekat dan yang paling aman. Warga berharap kerusakan jalan utama di desa ini segera diperbaiki. Ya, untuk sementara sebelum dibangun sama pemerintah gitu, Pak. Ya mudah-mudahannya secepatnya gitu bisa jalan normal lagi. 3 hari sudah para pengungsi tinggal di aula Balai Desa Wargasari. Warga mulai mengeluhkan sejumlah penyakit, mulai dari gatal-gatal, pusing, sakit lambung, dan infeksi saluran pernapasan. Tim petugas kesehatan Puskesmas Kadupandak mengatakan banyak faktor yang jadi penyebab keluhan sejumlah penyakit para pengungsi ini. Lihat juga di cuaca, sekarang cuaca kan banyak hujan, terus kondisinya di sini kan kita tidur di tikar ya Pak, gitu. Jadi kan kita kedinginan pasiennya, terus banyak numpuk beberapa orang gitu. Total ada 90 warga yang mengungsi di sini. Sementara bencana tanah bergerak telah merusak 35 rumah warga. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Lancarnya gelaran Pilkada serentak tak lepas dari distribusi logistik yang terkadang harus menempuh perjalanan terjal. Seperti distribusi logistik ke Desa Ciheras, Kabupaten Tasikmalaya. Petugas harus melewati jalanan berlumpur dan sungai agar logistik sampai tepat waktu. Mulai dari mendorong hingga menarik kendaraan dengan tambang. Para petugas PPS, KPPS, dan TNI Polri berupaya agar logistik pilkada sampai di TPS 10 dan 11, Kampung Cisangar, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatuhan, Kabupaten Tasikmalaya. Jalan berlubang, berlumpur, dan terjal ini jadi tantangan petugas setiap kali penyaluran logistik pemilu dilakukan. Tak hanya itu, petugas juga harus melintasi Sungai Cipangkusan agar logistik pilkada sampai di TPS 02, Kampung Balimbing, Desa Pametingan, Cipatujah. Mereka memakai jasa ojek palang dan ekstra hati-hati agar logistik pemilu tidak basah dan hanyut terbawa arus sungai. Jarak desa-desa di sini tergolong jauh. Dari Desa Pameting ke pusat kota Kecamatan Cipatujah, jaraknya sudah 50 km.
Belum lagi jarak desa ke ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 200 km, setara jarak Jakarta ke Cirebon. Logistik pilkada khususnya di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya sudah sampai ke tiap-tiap TPS. Meskipun jalannya agak sulit dan daerahnya terpencil. Perjuangan mengantarkan logistik ini harus tepat waktu agar warga di Desa Pametingan bisa menggelar pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.